pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan pecahan persen. Kita mulai dengan pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang sering kali kalian lihat di sekolah atau kalian contohkan sebelumnya. Misalnya 3/4, ini adalah pecahan biasa. Kemudian 8/5, ini pecahan biasa. Kemudian 3/7, pecahan biasa. Kemudian 100/3 juga pecahan biasa. Kemudian 15/6 itu pecahan biasa. Atau 2/18, ya. Ini dan seterusnya. Ya, dan seterusnya itu adalah contoh-contoh dari pecahan biasa. Jadi sekali lagi, yang ini adalah yang Bapak bulati ini adalah contoh-contoh dari pecahan biasa. Bapak hapus ya judulnya supaya kalian bisa mencatatkan di sini bahwa pecahan biasa ini ya yang ada pembilang dan penyebutnya. Pembilang, penyebut, ada pembilang dan penyebut. Tetapi kalau bentuknya seperti ini misalnya, ada bilangan bulat di depan. 2, 1/2. Kemudian 3/4. Kemudian 2, 5/8. Kemudian ada 1/3/7. Nah, kalian bisa lihat bedanya. Bedanya antara yang diberi kotak di atas dengan yang di bawah. Kalau yang di bawah di depannya ada bilangan bulat. Ada angka 2 ini. 2 dengan pecahan 1/2. 3 dengan pecahan 3/4. 2 dengan pecahan 5/8. 1 dengan pecahan 3/7. Yang seperti ini, ya, yang seperti ini namanya adalah pecahan, betul sekali. Ini adalah pecahan campuran. Pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini, ya, Bapak singkat di sini. Pecahan campuran, mohon maaf ya, disingkat nulisnya. Ini bisa dirubah menjadi pecahan biasa. Atau gini aja ya, supaya tidak, karena kita sudah tahu kita sedang membahas tentang pecahan. Jadi yang campuran ini kita bisa ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Pertama, kalian punya 2 1/2. 2 1/2. Ini bisa kita buat jadi pecahan biasa dengan cara 2 kali 2. Saya tulis di sini ya. 2 kali 2 ditambah 1/2. Jadi pecahan biasanya adalah 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/2. Itu pecahan biasa dari 2 1/2. Selanjutnya, kalau punya yang berikutnya, kita punya 3/4. Berarti dengan cara yang sama, 3 kali 4, ya, 3 kali 4 ditambah 3 yang atas, penyebut ya, pembilang, maaf. 3 kali 4, 4-nya ini adalah penyebut, 3 bilangan bulat kali 4 penyebut, ditambah 3 yang sebagai pembilang, dibagi dengan 4. Sama dengan 3 kali 4, 12. 12 tambah 3, 15/4. Sehingga ini artinya apa? 2 1/2 nilainya sama dengan 5/2. 3 3/4 nilainya sama dengan 15/4. Masih kita merubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bapak punya 2 5/8. Ya. Sesuai dengan yang tadi ya. Bilangan bulatnya 2. Kita kalikan dengan penyebutnya 8. Ditambah dengan pembilangnya /5 dibagi dengan 8. Penyebutnya tetap 8 ya. Sehingga ini 16 tambah 5, 21/8. Itu pecahan biasa dari 2 5/8. Pecahan biasa dari 1 3/7. Ini berarti bilangan bulatnya 1 kalikan dengan 7 sebagai penyebut, ditambah pembilangnya 3 dibagi dengan 7.
Jadi 1 kali 7, 7 tambah 3, 10/7. Itu merubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya. Jadi pecahan campuran adalah pecahan biasa, tapi dengan tulisan yang berbeda. Ya. Itu tentang pecahan biasa dengan pecahan campuran. Selanjutnya, pecahan yang berikutnya adalah desimal. Ya. Kalau desimal pasangannya dengan persen. Misalnya Bapak punya 1/2. Ini artinya apa? 1 dibagi dengan 2. 1 dibagi dengan 2. 1 dibagi dengan 2 kan tentu saja tidak bisa. Ya. Karena tidak bisa, kita simpan angka 0 di belakangnya. Jadi kita punya angkanya 10. Karena kita nyimpan angka 0 di belakang, simpan angka 0 di atas 1. Pakai tanda koma. Ya. Jadi 10 dibagi 2, 5. Sehingga pecahan desimal dari 1/2 adalah 0,5. Itu. Yang mudah dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian, yang kedua. Misalnya yang mudah lagi ya, 3/4. Seperti tadi, kita bagi kurung. 3 dibagi dengan 4. 3 dibagi dengan 4 tidak bisa. Karena tidak bisa, kita simpan angka 0 di belakang angka 3. Karena kita nyimpan angka 0, simpan lagi 0 di atas. Pakai tanda koma. 30 dibagi 4, 7. 7 kali 4, 28. Sisanya adalah 20. 20 dibagi 4, 5. Ya, kali 4, 20. Sisanya 0. Sehingga pecahan desimal dari 3/4 sama dengan 0,75. Betul sekali. 0,75. Kemudian, boleh ya Bapak hapus dulu. Bapak hapus lagi. Masih kita belajar tentang desimal. Kalau Bapak punya 2/5. Ini artinya 2 dibagi dengan 5. 2 dibagi 5 tidak bisa. Simpen angka 0 di belakang, kemudian di atasnya pakai 0, pakai koma. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 5, 20, sisanya 0. Artinya, desimal dari 2/5 adalah 0,4. Ya, anak-anak. Mudah bukan? Ya. Kemudian, kalau saya punya 3/8. Misalnya ini agak panjang ya anak-anak, tapi saya yakin kalian bisa. 3 dibagi 8. Ini kan tidak bisa. Simpen angka 0 di belakang angka 3. Kemudian 0 ini disimpan di atas. Pakai koma. Jangan lupa pakai koma. 30 dibagi 8. 3. 3 kali 8. 24. Sisanya adalah 6. Angka 0 simpen. Tidak usah pakai koma lagi karena koma udah ada. 60 dibagi 8. 7. 7 kali 8. 56. 10 kurangi 6. 40. 40 dibagi 8. 5. 5 kali 8. 40. Sisanya adalah 0. Bapak tulisan di bawah, nggak cukup. Sehingga bentuk desimal dari 3/8 adalah 0,375. Itu merubah dari pecahan biasa ke desimal. Pecahan biasa ke desimal. Bagaimana kalau merubah pecahan campuran ke desimal sekarang? Sebetulnya sama aja ya, hanya Bapak kasih contoh aja supaya kalian bisa memahami. Misalnya 21/4. Ya. Ini pecahan campuran. Kita mau merubah ke pecahan biasa. Ke pecahan biasanya berarti 2 kali 4, 8 tambah 1, 9/4. Nah, baru di sini kita bagi ya. 9 dibagi 4. 9 bagi 4 bisa ya berapa?
Berapa kali berapa? 4 kali berapa yang mendekati 9? 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Dekat dengan 9. 4 kali 3, 12. Lebih teuing kalau kali 3. Berarti harus dikalikan dengan 2. 4 kali 2, 8. Ya. Ulah leuwih teuing ya. Saya orang Sunda, jadi campur dengan bahasa Sunda. 10. Maaf, 1. Sisanya 1. 1 dibagi 4 tidak bisa. Kalau tidak bisa, simpan koma. Kalau kita nyimpan koma, tulis angka 0. 10 dibagi 4, 2. 2 kali 4, 8. 10 kurangi 8, 10 kurangi 8, 22. Ya, karena ini sudah menyimpan koma, boleh menyimpan 0 lagi di belakang. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20, sisanya 0. Sehingga desimal dari 21/4 adalah 2,25. Kemudian, ya satu contoh lagi. Ya, misalnya punya 33 1/3. Ini pecahan campuran. Kita rubah ke pecahan biasa. 33 kali 3, 99. Tambah 1, 100. 100 dibagi dengan 3. Berarti kita bagi kurung aja ya. 100. Gimana ya bagi kurungnya supaya cukup, di sini aja ya. 100 dibagi dengan 3. Ya, sengaja Bapak kasih tanda ke sini. Ya, seperti ular. 100 dibagi 3. Ini dulu. Lihat yang satu angka. 1 dibagi 3 tidak bisa. 10 sekarang. 10 dibagi 3, 3. 3 kali 3, 9. 10 dikurangi 9, 1. Turunkan 0. 10 dibagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Sisanya adalah 1. 1 dibagi 3 tidak bisa. Kalau tidak bisa, simpan 0. Pakai tanda koma di atas. Ini 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9 lagi. Ini sisanya 10. 3, berarti 3-nya dan seterusnya. Sehingga bentuk desimal dari 33 1/3 ini sama dengan 33,3333 dan seterusnya. Tidak terbatas. Atau kalian boleh membulatkannya jadi 33,33 saja. Atau 33,3 boleh ya. Itu dibulatkan. Itu tentang pecahan desimal. Satu lagi pecahan persen.